Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Clarissa Eka Daliana, NIM 18030161133 dari jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan kegiatan PPL kolaborasi saya, tentunya masih dengan SMA Negeri 2 Brebes. Media pembelajaran yang saya gunakan saat ini masih berbasis grup WhatsApp. Karena kita melihat kondisi dari keadaan siswa, maka jika tidak memungkinkan, tidak usah dipaksakan. Yang penting adalah materi dapat tersampaikan dengan baik dan jelas. Pada pertemuan kali ini, saya bersama kelas 11 MIPA 2 yang akan membahas materi tentang ekonomi Islam. Di sini saya tunjukkan RPP dari ekonomi Islam itu sendiri. Nah, untuk alokasi waktunya masih sama seperti kemarin, yaitu 1 kali 2 jam pelajaran. Yang dimana 1 jam pelajaran adalah 30 menit, berarti 2 jam pelajaran adalah 60 menit untuk materi ini. Di dalam RPP tersebut saya tuliskan tujuan pembelajaran dan bagaimana kegiatan atau mekanisme dari pembelajaran. Dimulai dari pendahuluan, inti, penutup, dan tak lupa juga dengan penilaian hasil belajar. Sebelum RPP tersebut direalisasikan, sebelumnya saya sudah mengkonsultasikannya dengan guru pamong saya, dan jika di ACC maka saya akan melanjutkan ke sesi atau ke tahap praktek pembelajaran. Dan alhamdulillah disetujui, maka saya akan langsung memulainya untuk kegiatan pembelajaran. Nah, langsung saja saya tunjukkan praktek pembelajaran saya yang kali ini berada di kelas 11 MIPA 2. Oke, seperti biasanya sebelum memulai pembelajaran saya awali dengan mengucapkan salam dulu kepada siswa. Kemudian siswa merespon salam saya. Nah, setelah itu saya sampaikan ucapan selamat pagi dan menanyakan kabar kepada siswa-siswinya. Nah, sangat responsif sekali siswa-siswi SMA Negeri 2 Brebes. Kemudian saya katakan bahwa silahkan mereka tuliskan nama dan nomor absen sebagai presensi kehadiran mereka. Nah, sambil menuliskan, biasanya saya sambil menceklis daftar hadirnya agar tidak tertinggal. Kemudian selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Lalu langsung memberi instruksi kepada mereka untuk membuka LKS PAI-nya. Nah, selanjutnya saya mengirimkan file PowerPoint kepada mereka sebagai media atau alat bantu dalam pembelajaran kali ini. Saya juga memberi instruksi kepada mereka untuk membuka PPT tersebut bisa di split layar atau dibuka per jendela. Saya akan split layar saja biar mudah. Nah, seperti ini. Kemudian saya biasanya mention atau men-tag anak-anak agar terpanggil dan menanyakan apakah sudah bisa dibuka. Kemudian saya selanjutnya memberikan instruksi kepada mereka untuk membuka PPT tersebut dan dibaca di bagian slide nomor 2 atau slide kedua.
Di bagian PowerPoint pada slide kedua, saya menuliskan bahwa ada tujuan pembelajaran yang harus peserta didik gapai, yaitu yang pertama adalah mengerti makna dari muamalah dan transaksi ekonomi Islam, kemudian dasar hukum dari ekonomi Islam, prinsip-prinsip ekonomi Islam, dan macam-macam dari transaksi ekonomi Islam. Kemudian saya memberikan instruksi kepada mereka untuk membaca PowerPoint pada slide keempat sampai slide kelima. Nah, setelah mereka membaca PPT tersebut, saya juga memberikan soal di bagian slide kelima yang harus mereka jawab di grup. Selain memberikan soal, tujuan lain saya adanya soal di PPT adalah agar mereka mau membaca PPT tersebut. Nah, setelah itu kita menunggu respon jawaban dari siswa-siswi. Nah, di sini para siswa-siswi menjawab pertanyaannya. Ini juga sebagai nilai keaktifan mereka. Nah, seperti ini. Sangat responsif sekali mereka dalam menjawab. Setelah mereka menjawab, kemudian saya memberikan penguatan bahwa apa yang mereka jawab itu adalah benar. Dan saya juga menambahkan bahwa selain rukun akad, bahwa akad itu dapat batal jika ada sebabnya. Kemudian saya tuliskan sebabnya, dan saya menanyakan apakah ada yang ingin ditanyakan. Kemudian seperti biasa, jika tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan instruksi selanjutnya untuk mereka membuka slide ke-7 dan juga menjawab soal di slide tersebut. Nah, ketika sudah selesai, maka siswa-siswi dari 11 MIPA 2 menjawab pertanyaan mengenai isi kandungan dari surat An-Nisa dan juga surat As-Saubah. Nah, ini adalah jawaban dari mereka. Selain saya menunggu jawaban mereka, saya juga biasanya memperkirakan setiap pertanyaan harus dijawab berapa menit. Tapi itu untuk patokan saya pribadi agar tidak terlalu lama menunggu. Setelah selesai waktunya, saya memberikan penguatan atau respon terhadap jawaban-jawaban mereka dan memberikan instruksi kembali. Selanjutnya saya memberikan instruksi kepada mereka untuk membuka slide ke-9 sebagai soal ketiga. Di soal ketiga saya menanyakan jika salah satu dari pihak yang berakad itu meninggal dunia, maka apa yang terjadi pada akad tersebut? Itu adalah pertanyaan di soal ketiga. Nah, ini adalah jawaban dari para siswa. Nah, itu jawabannya. Selanjutnya saya memberikan penguatan lagi bahwa jawaban mereka adalah benar. Dan tak lupa juga saya tanyakan apa ada yang ingin ditanyakan. Dan jika waktunya sudah selesai, maka saya akan tutup dan mengatakan karena waktu hampir menunjukkan pukul sekian, maka untuk pertanyaan di PPT, karena masih ada pertanyaan lagi di PPT, namun karena keterbatasan waktu, maka saya biasanya menggantikan soal tersebut sebagai tugas mereka.
Nah, seperti itu PPT-nya. Karena sudah selesai, saya tutup. Saya buka WA grup. Nah, tak lupa juga harus memberikan kesimpulan kepada peserta didik tentang pembelajaran hari ini yang telah mereka laksanakan. Dan tak lupa juga mengakhiri dengan kata salam. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.